لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على حبيبك wal malaikatu tusammiya yawmal jum'ati yawmal mazid likathrati ma yaftahu Allahu fihi min abwaabir rahmati. Wal malaikatu, dan para malaikat, tusammiya, memberi nama Yaumul Jum'ah, hari Jumat, Yaumul Mazid, hari tambahan, hari ketiga, hari pertambahan.
kadrati, linya dikarenakan banyaknya ma yaftahullahu fihi, apa yang Allah buka padanya, min abwabir rahmah, di antaranya dibuka pintu rahmat. Wa yufidu minal fadli, wa yufid dicurahkan, minal fadli dari karunia-Nya, dicurahkan karunia. Wa yabsutu minal khairi, dihamparkan, dibukakan, dihampar, dibuka, diandemitkan, minal khair, dari kebaikan. Wa fi hadzal yawm sa'atun syarifatun yustajabu fiha du'a mutlaqan. Wa fi hadzal yawm, dan pada hari Jumat maksudnya, ada satu waktu yang syarifatun, yang mulia. Biasanya orang-orang soleh menunggu, ditunggu saat yang Allah simpan, beberapa waktu yang mulia. Apa itu? Yustajabu du'a, yustajabu fihi du'a mutlaqan. Yustajabu, dikabulkan atau diterima, fiha padanya, doa mutlaqan, secara mutlak, maksudnya pasti, doa yang pastikan diterima, dikabulkan pada saat itu. Dia mengatakan baina, di antara duduknya dua khatib dalam khutbah. Dia mengatakan turunnya khatib dari khutbah. Dia mengatakan kila itu mengatakan sore hari pada salat asar. Wa hiya mubhamatun fi jami'il yawm, yaitu hari, ianya kembali pada yaum, mubhamatun fi jami'il yawm, hari yang disembunyikan. Fi jamil yaum, di semua hari, mulai Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, disembunyikan sama Allah, dikumpulkan waktu yang mustajabah di hari Jumat. Kama qala al-Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya rahimahullah wa ghairihi. Semoga Allah merahmati, rahmatnya Allah padanya. فعليك بهذا اليوم بملازمة الأعمال الصالحات. فعليك hendaknya kamu
Di hadal yawm, pada hari ini, bimulazamati senantiasa amal salihah, beramal soleh, lakukan amal soleh, wal wadhaifid diniyah, ya, sesuatu yang artinya berkenaan dengan masalah agama, diniyah, beramal soleh dan melakukan aktivitas artinya yang menyangkut masalah agama, mengajar, mengantar, memberi jalan, buka jalan, menghafalkan buku. Wala taj'al laka syughlan bighairiha, dan jangan kamu jadikan dirimu syughlan bighairiha, sibuk dengan selainnya. Ya, beramal dan melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan agama. Illa ayyakuna syughlan daruriyan la budda minhu, illa kecuali ayyakuna syughlan, pekerjaan yang darurat, memang harus, artinya darurat, la budda, dilakukan, minhu, darinya, pekerjaan yang tak bisa ditinggal tapi darurat dan harus dilakukan. Fa inna hadzal yawma lil akhirati khususan, fa inna, karena sesungguhnya tidak bawa buku, yang tidak bawa buku, tidak bawa kitab, tidak bawa pulpen, beli kaset rekaman buat merekam, nanti didengarkan lagi. Fa inna, karena sesungguhnya hadal yawma, ini hari, di akhirat khususan, di akhirat khususan, untuk akhirat, khususkan untuk akhirat, hari Jumat itu khususkan untuk akhirat. Wa kafa, dan sudah cukup, yes, bisawli baqiyatil ayyam bi amri dunya, sudah cukup kafar, bisawli, dengan kesibukan, baqiyatil ayyam, selain hari yang lain, atau di hari yang lain, atau baqiyat memang artinya sisa hari, misalnya hari yang lain itu aja. Bi amri dunya, dengan urusan dunia. Ubnan wa idha'atan,
Ubnan bodoh, maksudnya sesuatu yang bodoh, wa itaatan dan tidak menguntungkan. Dunia itu pekerjaan orang bodoh dan tidak menguntungkan. Wa kana yanbaghi lil mu'minin, maka seharusnya bagi orang yang beriman ayyaj'al, hendaknya menjadikan jami ayyamihi, semua harinya, wa layalihi, dan malamnya, maksudnya Jumat, kayak Jumat, siang dan malamnya di Jumat, mustaghriqatan bil amalil akhirati, kesibukan, mustaghriqatan untuk kesibukan bil amalil akhirah, untuk amal akhirat. Fa idza lam yassar lahu dalika, fa lam, apabila tidak yatayassar lahu, tidak memungkinkan dalika, demikian, wa awwaqatahu anhu asghalu dunyahu fala aqalla lahu min at-tafarruqi fi hadzal yawm li umuril akhirah. Wa awqatahu, dan terhalang anhu darinya apa itu asghalu dunia, kesibukan urus dunia, fala aqalla, maka setidaknya, saking super sibuk, minta farruhi, misalkan iya dari yang dipisahkan, dibedakan, di hadzal yaum, ini hari, di umuril akhirah, untuk masalah akhirat. Dan situ titik koma, dan yang ngantuk bangun, yang bawa kitab, bawa buku, kitabnya dulu taruh di depan, bukunya ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan masalah pembahasan tentang kemuliaan hari Jumat, keutamaan hari Jumat, sayyidul ayyam, rajanya hari. Padanya Allah ciptakan Nabi Allah Adam, padanya Allah bagi-bagikan, dan padanya Allah ciptakan Nabi Allah Adam, dan padanya juga Allah keluarkan Nabi Allah Adam dari surga. Dan kiamat terjadi di hari Jumat. Juga Allah mengizinkan ahli surga untuk bertemu dengan Allah di hari Jumat, dan malaikat memberi nama hari pertambahan, mazid. Kalau ingin tambah, lakukan amal soleh di hari Jumat. Misal ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, gak ada amal soleh, minimal hari Jumat khususkan, duduk zikir ibadah kepada Allah banyak, sama dengan 11 bulan ya sebelum Ramadan. Sibuk dunia, minimal 1 bulan Ramadan kamu khususkan untuk ibadah. Mungkin bisa terlalu
Masa dari pagi sampai jam 12 dan bisa. Setelah Jumat boleh beraktivitas, boleh. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dalam kamu boleh sudah bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah setelah sholat Jumat. Tapi orang-orang yang soleh nggak mau, meskipun setelah hari Jumat dia menunggu hari Sabtu, karena di hari itu yang dicari apa? Saat yang Allah sembunyikan, yang dimana kamu berdoa diijabah sama Allah. Ayo, tentu jangan remehkan doa. Doa itu adalah sesuatu yang kamu inginkan dan Allah iakan. Apa yang kamu inginkan tapi enggak Allah iakan, kebanyakan tidak dapat ridhonya Allah. Ulun pang ada berdoa, ulun memang sugih, bapak ulun kaya, mama ulun kaya, sugih kaya kamu itu tidak dapat ridhonya Allah, enggak ada manfaat, enggak barokah, bawa bala. Ulun meskipun enggak berdoa, alhamdulillah bah, sehat tetap bah. Sehatnya kamu tuh nggak membawa berkah, nggak bisa dipakai ibadah, nggak ada manfaat, nggak ada bedanya sama binatang. Bukan mau kasar, binatang makan tidur kawin. Hari-hari kayak gitu, makan tidur kawin, betahi, kucing. Jadi katanya ulama, ij'al jadikan mana himmatuka lirik roh, jadikan himmahnya kamu itu, perhatian khususnya kamu itu buat ruhnya kamu diperhatikan, jangan ya santri putri ya terus di kaca, asal ketemu kaca nanti buta lagi, mau diapain di pitas-pitas ini ya. Nggak usah ikam pitas jerawat itu, nggak usah ikam lihat-liatin, nggak perlu ya. Biar muka jelek, biar ikam jerawat, tapi kalau ikam perhatikan himmahnya kamu, masalah ruhnya kamu, keluar itu nanti cahaya kamu itu, banyak orang suka. Biar ikam bunga, biar ikam ganteng, biar ikam putih, biar ikam macam-macam, tidak ada orang suka ya. Tamu itu kawannya yang guring tes. Dul, tangi dul, jambiro iki dul, jam 6 dul. Aduh dul, paling laki tak cek dul. Ya, katanya orang tuh rezekinya kamu dipatok ayam. Maksudnya ayam tuh habis sholat subuh, coba lihat di kamera, loncat dari tempat tidur langsung olahraga. Tidak pernah lihat di kamar ayam. Yang ngantuk-ngantuk. Lihat ayam tuh, asal ada cahaya, ya kayak gini nih, sudah terang, loncat tuh, yang dari pohon tuh, olahraga. Ayam yang ada nih kayak. Ya siapa tadi yang baca Asmaul Husna? Ya Allah. Ya mani, itu bukan ya manu. Ya kalau tidak pas jangan kamu matikan. Ya. Kayak tadi itu ya dor. Tidak usah ya dor. Iya. Tidak enak didengar itu. Namanya Allah ya dor. Ya dor. Jangan dibunuh, jangan harokatnya jangan dimatikan kalau kedengarannya nggak enak ya. Ya Ali ya. Ya Aliyu, jangan ya Ali, pengajar. Benar bacanya benar, cuma ya nggak pas. Boleh dibaca boleh ya, cuma nggak pas. Contoh ya, dan banyak santri baca. Wa tawasaw bis-sop. Ya, sop. Kuah sayur sop ya. Coba ikam ada orang mati, sop.
Ya, sabar. Ini kan bilang juga somas. Sabar musola. Iya, orang habis kecelakaan atau meninggal ibunya bapaknya kan bilang sabar, dan mereka bilang sob. Tampar kami ya. Sob, ya, ada ba, ada ro. Benar kan baca watawassaw bisob. Ya, cuma kalau sabr, ya, sabar. Banyak ya. Contoh. Sudah, saya situ mana tadi? Ya, rohnya kamu perhatikan yang di dalam ini, karena roh itu tidak bertempat. Roh itu abadal abidin, kekal. Mulai diciptakan rohnya kamu ini kekal. Ini enggak sakit, ini enggak mati, enggak lapar. Dia dihidupkan sama Allah. Cuma roh ini enggak bisa kemana-mana karena ditaruh di kamu, di badan kamu. Coba nanti kamu kalau sudah jadi batang, ya bangkai, ikan telatan, rohnya ikan sampai kemana-mana. Kalau percaya Allah, kamu kalau tidur kan ikannya mangap, ya, kakinya ke sana ke sini. Kemana ikan? Kan tidur. Tapi ikan mimpi jalan kemana, sampai kemana? Itu rohnya kamu itu yang jalan. Angkanya ada orang bilang ada keyakinan ya, tapi Allah alam dan enggaknya. Kalau kamu tidur jangan ada foto dekatnya kamu. Kenapa? Karena lu nanti tuh bingung ini yang mana ini? Yang ini kan apa ini? Ya, perasaan ini dan ganteng pas foto yang ini kok. Katanya itu akhirnya ya repot, rohnya mau balik. Ruh ya nanti akan bertebangan kemana-mana. Bahkan sama Allah dikasih sayap sehingga orang yang meninggal rohnya jalan melihatin surga. Tapi tidak boleh masuk melihat cuma. Ya. Balik lagi kemana lagi mutar lagi. Kayak kawan ikam itu sudah meninggal. Jangan ikam ya bilang ih untung aku nggak meninggal. Apanya? Jangan kamu takut meninggal. Buat apa matinya lama mesti masuk neraka? Mending cepat mati masuk enak lama mati masuk surga. Ya. Akal nih yang bakal malaikat ada udah urusan nih kamu mau mati lama berarti sebentar waktunya kamu cabut. Katanya ya pepatah mengatakan biar matinya di umur muda, umurnya sedikit tapi amalnya banyak, itu lebih bagus daripada orang yang umurnya panjang berkisah. Dan sudah aduh ya Allah berkisah sidin kapan dapat aris anjar. Waj'alil hazimah ya fi nafs, jadikan perlawanan kamu itu untuk nafasnya kamu, untuk nafsu, jangan dibalik. Jiwa mau ibadah ditahan aja lah. Ya. Jiwanya kamu tuh mau bangun, sudah kamu kadang dibangunin, ada satu malam kamu tuh bangun, matanya kamu tidur lagi nggak bisa, sudah apalah ya, itu pertanda Allah membangunkan kamu. Cuma kamu paksa-paksakan tidur lagi, gini kan lagi ya, marah-marah lagi, kenapa ini aku nggak bisa tidur ya, marah-marah. Paling ini gara-gara banyak minum kopi. Aduh, minum kopi bangga itu tidur kayak gitu ya Allah. Bangun motong. Marah-marah padahal itu saat dimana rohnya kamu mau ibadah, jangan kamu tahan. Imam Syafi'i itu malam dijadikan 3.
tidur jam 9, jam setengah 12 bangun ibadah sampai jam 3, nulis ngarang. Imam Syafi'i kok jelek lah melihat orang kalau ngantuk sampai mangap-mangap kayak gitu. Udah saya dipaksakan nih mau tidur, sudah siang ini. Apa tadi? Iya, menikam kan dibagi 3 juga, ya. Imam Syafi'i tidur, ibadah, belajar. Ikam tidur. Masih kurang tidur. Nanti di kuburan ikam tidur yang lama ikam, yang enak. Sehingga ikam dibanguni malaikat. Ada apa malaikat? Sudah hari kebangkitan. Perasaan orang nanya, guring udah dibangunin. Nah, kan nyaman kayak gitu. Daripada ikam di kuburan mau bangun terus mau jalan terus gentayangan. Kapan kiamat? Sama ya di alam kubur tuh orang yang soleh tidur sebentar, tahu-tahu dibangun malaikat sudah hari kebangkitan. Orang yang gak soleh, lamanya. Jam ini perasaan kada putar nih jam, padahal jam biasa aja putar orang bersarik malam disalahkan jam. Itu perumpamaan. Wal maut li badanika, dan jadikan kematian itu untuk badannya kamu. Udah ya, jangan dibalik-balik. Hari Jumat kamu gunakan rohnya kamu beramal apa? Baca surat Kahfi, Yasin, Waqiah, Tabarrajatu, salawat, zikir. Ini ndak salat tasbih itu ndak ada masbuk. Imam sudah Allahu Akbar itu baca tasbih subhanallah. Ikam tak waladhdallin. Salat tasbih apa? Salat tasbihnya Upil Ipin. Atuh ya. Kamu kok ngantuk? Dia berwafik, lima piteleng. Coba nanti ikam di pelaminan pas mau dinikahkan gitu kan. Yang ngantuk-ngantuk coba nanti ikam pas di pelaminan dikawinkan ikam tuh didudukkan di apa kuade, apa bahasa di sini apa namanya? Apa pelaminan tuh apa namanya di sini bahasanya? Kuade. Hah? Dekor. Hah? Kursi. Iya tahu dulu di kursi. Bilang dulu di air siapa? Kalau di Jawa kuade, di sini apa? Hah? Oh iya itu sudah. Dan biar kamu itu kan berkali-kali Abah sampaikan ya, biar kamu himmahnya, ruhnya kamu tuh biar semangat terus, perbarui niatnya kamu. Kenapa lah saya kok kendor, kok malas, ngafal malas, nulis malas, pengajian malas? Karena niatnya kamu tidak niatul ikhlas, diperbaiki ikhlasnya. Ibnu Abbas mengatakan innama yahfadur rajul, sesungguhnya
Allah jaga hafalannya kamu atau Allah jaga? Jangan-jangan ini doanya yang ngantuk ini. Ya, apa lanjut? Dengar ikan belakang. Innama yahfadur rajul, sesungguhnya Allah menjaga ilmunya seseorang atau hafalannya seorang biqadri ala niyatih, kata Ibnu Abbas. Ini ya pencurian yang enggak ketahuan kan, elektro itu. Halilintar apa haleluya? Ya. Apa tadi? PLN ini maling ya. Cara nyurinya ya dimatikan, terus kayak gini. Kan hidup semuanya elektro, narik lagi. Ya kayak gitu kerjanya, ya mau cari keuntungan. Nipu rakyat. Sudah beli pulsa kamu 100.000, dapatnya cuma 60.000. Masih dicuri-curi kayak gini. Dan qadri niyati, ya niatnya kamu. Sebatas niatnya kamu. Di dalam riwayat yang lain yuktor, ya yuktor rajul wa inna ma yuktor rajul bi qadri ikhlasi. Ini lebih tinggi lagi, seseorang itu diberikan sama Allah nanti ilmunya bermanfaat tergantung waktu kamu belajar, ikhlasnya kamu belajar. Ikhlas enggak? Kenapa aku mau mandi disuruh mondok terus? Oh, aku sudah tua, aku mau kawin. Tinggal waktunya pasti kawin juga. Ikhlasnya kamu dalam menuntut ilmu, khususnya khidmat kepada guru. Nah, ini disuruh, artinya kan sama-sama santri putra nyapu, monyong-monyong mulutnya sampai lebih monyong daripada sapunya. Dulu ya, ini cerita. Dulu abang mondok ngikutin guru itu cerita kalau malam-malam kerjanya apa? Yang bersihin pondok. Jadi apa ikutin bersihin pondok. Di pondok ini apa sampai terenyuh pernah Bas, satu santri sampai dia pas lagi sholat tuh cepat keluar. Kok mirip apa? Ya. Ya cuma sekali 2 kali ternyata. Tiap malam orang-orang soleh itu tiap malam berisikan WC. Ini cuma sekali, ya kan katanya apa kira mirip sudah sama. Kayak apa kalau ikhlasnya kamu nggak ada, nggak benar-benar mau dikasih semuanya, ya mana ada ya. Kamu kerja sama seseorang terus kadang masuk kadang enggak, kadang masuk kadang enggak, terus mau minta gajian penuh, tampar. Jadi ustadz ngajar, jadi guru pak guru. Kalau waktu yang ngajar, mohon kadang datang, kadang enggak, terus minta gaji penuh. Ya. Halo pak, ya saya mau cari kerjaan pak. Ya bu, kerjaan apa bu? Yang Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah bayaran pak. Maksudnya gimana? Ya liburnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat bayaran. Cari kerjaan Sabtu, Minggu sampai hari Kamis gak kerja, Jumat pun tak bayaran. Kan kering gila, ya. Apa tadi? Ikhlasnya, keikhlasan kamu. Kalau semua sudah sama-sama, ya. Kalau apa dulu enggak. Semuanya sama-sama ikut sama-sama. Ketika lainnya lengah, selip ya. Cara nyari itu barokah pondok, barokah guru. Kamu tuh nyelip teman kamu malam-malam. Ketika temannya kamu selip ses, ya.
Itu jalan tol, jalan tercepat kamu dapatkan keberkahan pondok, keberkahan guru. Biar pondoknya kamu kecil, biar gurunya kamu nggak terkenal, nggak viral, ya, tapi kamu kan sudah berkali-kali banyak dicontohkan leluhur kita atau nenek moyang kita atau cerita-cerita orang soleh itu kebanyakan kamu coba nanti baca-baca ya di cerita-cerita orang-orang soleh, kebanyakan itu murid itu dikasih melebihi gurunya, bahkan makomnya, kedudukannya, kemuliaannya, derajatnya, bahkan kewalinya dikasih melebihi gurunya. Masih kan nggak mau terbuka-buka? Sudah dicontohkan berkali-kali, masih orang ngomong cuma masa nggak mau dicari? Jangan ngayal nih pas tidur-tiduran, jarang bersih-bersih, jarang himmah kepada pondok, pas mau minta lebih, ya mana ada? Karena kamu hanya mencari ridhonya manusia. Coba tujuannya kamu, saya ini ngapain? Ini kan paling cari buka ikan pemayan. Tidak, saya cari ridhonya Allah. Gak mungkin Allah tuh gak lihat kamu, karena pada dirinya kamu itu, kalau kamu belajar ma'rifat, ya kamu itu sebenarnya pada dirinya kamu itu ada Allah. Yang membuat kamu gerak nih Allah, tapi kamu bukan Allah ya, jangan lupa yang teleng-teleng itu. Nah, pegang gak ada sholat, aku sudah sampai bang. Memang sudah sampai, ini ada sholat. Tampar ya, seorang makin dekat sama Allah makin banyak sholatnya, bukan gak sholat. Jadi yang gerakan, yang buat kamu apa saja, berbicara dan diam atau tidur itu Allah. Masa kamu melakukan sesuatu kebaikan Allah enggak ngasih? Bahkan dikatakan ya, dengarkan yang malas-malas, maqamam mahmuda, orang yang bangun malam itu dijanjikan sama Allah dikasih nanti masa depannya kamu itu kedudukan yang terpuji. Maksudnya apa? Kesuksesan yang benar-benar. Ya, kamu malah tidur. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, apa bedanya manusia yang tidur malam dengan bangkai? Bangun sebentar, 2 rakaat, tidur lagi. Masa peraturan pondok yang sholat itu ya sampai lagunya itu tut. Tergantung himmahnya kamu, tergantung ikhlasnya kamu, tergantung niatnya kamu. Kenapa? Dalam sebuah riwayat dikatakan, man mata wa huwa yajhalul ilma syar'i wa khususan ilmu daruri fa innahu yus'alu anhu yaumal qiyamah. Apa pertanyaannya? Limada lam tata'allam wa limada lam tas'al. Kenapa kamu waktu belajar di pondok gak mau belajar? Nanti kamu ditanya di akhirat. Dan kenapa kamu di pondok gak mau nanya? Sudah berkali-kali dipancing kamu, kasih pertanyaan sama Abah biar kamu itu aktif. Karena dulu Abah disuruh nanya, banyak nanya. Kan juga saya kasih tahu, kalau kamu nggak nanya, nggak cepat nyampe. Contoh, udah contohin berkali-kali. Kamu nggak pernah nyampe ke Singapura, ya. Cuma nyampenya ke dapur. Nggak pernah ke Singapura, ya, karena jauh. Luar negeri, cuma singgah ke dapur dekat. Kamu ada orang dari Singapura, kayak apa Pak di Singapura? Di Singapura itu bersih, ya, tidak ada pungli, cerita semua orang. Nanti ada orang lagi di Singapura cerita, sampai 3-4 orang cerita sama kamu. Di sini kamu sudah terekam. Ada orang misal kamu ketemu pas ngomong Singapura, gak sesuai dengan yang ceritakan orang-orang ini, kamu langsung bantah. Bukan gitu Pak, di Singapura tuh gak gitu, begini. Yang dengar ini langsung bilang, kamu pernah ke Singapura kan? Ya. Padahal gak pernah. Kenapa? Karena nanya-nanya, dengarkan terus nanya, sampai tahu. Itu ilmu agama itu juga. Kalau kamu pasif itu diem.
Orang kalau diam itu tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan dan tidak mungkin bisa akan mencari pertanyaan. Susah ini otak nih mau kembang. Tapi kalau ikan aktif akan menemukan pertanyaan. Satu, ya makanya para ulama-ulama kita tuh satu bab atau satu pertanyaan sama Imam Syafi'i dicarikan alasan, dijadikan jawaban sampai 500 soal. Aktif itu, tidak diam, cari. Ya, kamu kayak gitu. Kalau santri itu ulet, bukan ulat, kreatif. Makanya ada basaul masail, saling bahas masalah. Santri yang menemukan, yang bisa menjawab. Karena santri itu ulet, cari tahu sampai kalau kayak gini kan, namanya ilmu di kotak-katik. Kamu kalau mau ahli betulkan sepeda motor, otak-atik itu motor. Bukan orang bumul yang semuanya dibukain itu, bukan ada bisa, bukan gitu ya. Otak-atik, dicoba lagi. Itu yang menemukan santri. Yang memenangkan Indonesia ini kan santri gara otak-atiknya. Masa meriam bisa kalah sama bambu runcing? Karena dia otak-atik sama santrinya. Meriamnya mau jalan dibuka umurnya. Ya, mau jalan, mau hidup. Tanknya mau berangkat, mau apa diambilannya, ditimbang, dijual, dirongsokan. Kamu ditanya kenapa kamu nggak belajar, kenapa kamu nggak banyak nanya. Biasanya kalau duduk sama guru itu kayaknya kamu sudah paham, tapi nanti kamu pulang ke rumah atau ketemu sama orang pas kayaknya lupa. Apalah? Ya karena kamu waktu sama ada gurunya nggak mau nanya. Malu, nggak enak. Ya ini ya santri yang kemarin disampaikan, ada santri murid, ada santri murad. Ya, kamu termasuk yang mana? Masa kamu langsung mau murad? Dari mana? Ya tangga itu dari bawah. Murid dulu, bukan murid-murid yang di sekolah itu tilmidun. Ya, pelajar. Cuma yang aneh abang jadi kok nama murid ini diambil sama sekolah. Loh, murid ketemu bu guru, Pak, coba ya ustadz ketemu murid, tidak salaman. Murid perempuan ketemu gurunya laki-laki, ya nggak salaman. Tapi kalau sekolah kok enak aja kan, Pak Sidik celapat. Kok tidak diviralkan, tidak diramaikan? Ya, biqadri dengan sebatas takdimnya kamu. Ini memang melanggar, tidak dibolehkan. Tapi saya bukan karena syahwat, tapi ingin keberkahan guru. Boleh? Ya boleh. Ya, santri putri mau salaman, apa tutup pakai ini, ya satir. Sudah di sini dicium, turun ke bawah nyium kaki. Kaki tidak ada bungkusnya, mau dilarang, ini kan maunya sendiri, ambil berkah. Kan lucu, ya di sini ditutup, kaki tidak ditutup, ya Allah, ya. Digigit kaki lagi, tidak lah. Sama Rasulullah nyuruh sahabat jangan, kalau saya datang jangan berdiri, ya. Tapi sahabat tetap mau berdiri untuk penghormatan Rasulullah bagi gurunya, berkah. Ya, sahabat-sahabat Nabi, kenapa muridnya Rasulullah, sahabat itu banyak yang sukses karena selain ikhlasnya ikut sama Rasulullah, ya mereka pandai mencari berkah, dekat sama guru. Ibarat ikan punya HP dekat sama sinyal. Oh, ya, ikan tidak punya paketan dekat sama yang punya wifi, apalagi namanya wifi. Ya, dekat. Oh, lancar ya. Coba kamu tidak punya pulsa, kismis, ya miskin, tidak punya duit. Biar HP-nya mahal,
Tidak ada wifian, kayak orang bungon tuh. Kenapa? Ya, tidak ada pulsa. Itu tuh sandinya, semangat dia. Ya, sama kayak gitu. Jauh ikan dari guru, iya, maksiat, dosa, lalai, pasti. Bisa juga tersesat, naudzubillah, sampai murtad. Karena jauh badan, jauh hati. Aku nih Pak, meskipun jauh sama guru, tapi hati aku dekat. Ya. Santri itu udah ada bahasa kayak gitu. Itu bahasa cinta. Ya, kalau sudah cinta ya kan, nah, itu aku walaupun gak dekat sama kamu, iya, ya, wah. Jika kalau cinta langsung wah, coba dijawab, hakikat cinta itu apa? Apa? Siapa yang tahu? 50.000 cepat. Terakhir nih belum sih. Siapa yang tahu hakikatnya cinta? Suka. Ayo biar tak ngantuk dulu, biar tak ngantuk. Itu ngaji ngadap ke gurunya di sini, ngadap ke sana. Kemana Kang Suida? Oh, rawon. Apa hakikat cinta? Pink. Yang putra, tidak mau 10.000, 20.000, murah. Aibik, hah? Menyayangi. Itu tis ngantuk, ya Allah, melaran, der. Ayo ada lagi, yes, lang. Tahu bilang cinta, tahu ngomong cinta, tapi tidak tahu hakikat cinta. Hah? Laparnya hati. Selalu ada di hati hakikat cinta. Mana ada. Iya, masih pacaran, ya masih kemanten baru. Hati-hati yang, iya ya. Iya. Ayo, Santi Putri bisa jawab? Tak bisa? Yang ngantuk-ngantuk nih, bisa? Hah? Hakikat cinta apa? Hah? Dah, ya cepat. Aduh, tahu cinta kan dah tahu hakikat cinta. Hakikat cinta tahu, catat pas. Bahagia walaupun tidak bersamanya, tidak merasakannya. Iya, itu hakikat itu. Menikah nggak bersama sakit hati, tidak merasakannya sakit hati, berarti kan pura-pura tak cinta itu, tedung baik. Nah, terakhir, hari Jumat itu dimuliakan, wa fi hadzal yaum sa'atun syarif. Oh sudah. Fa alaika bi hadzal yaum bi mulazamatil a'mali shalih. Jadi hari Jumat kamu harus banyak beramal soleh. Kenapa? Karena al ilmu bila amal junun, wal amal bila ilm ma yakun. Ya, ilmu tanpa amal gila. Enggaknya orang jatuh cinta tuh gila karena enggak punya ilmunya. Jatuh cinta lemah gila, dua arah. Yang lucu lagi ya,
suka sama seseorang, orang itu nggak suka sama inya, pak inya ada mati deh, du kemana? Kemana ikan menghilang lama? Ya, lagi menenangkan diri, Pak. Kenapa? Ulun tuh mau cerita malu. Ya kenapa? Ulun suka sama itu, tahu-tahu itu nggak suka sama ulun. Ya. Bertepuk sebelah kaki, ya. Wal amal bila ilm ma yakun, ya, beramal tanpa ilmu enggak ada hasilnya. Tunggang tungging gawian salat zikir pegang tasbih sampai copot, baca Quran bolak-balik tapi enggak punya ilmunya, sama juga ya, segala sesuatu itu dengan ilmu. Dah, ini biar kamu nggak salah paham disampaikan ya, untuk acara yang kita nanti memperingati, memuliakan, mengenang hari kemerdekaan itu di santri 35 itu, biar kamu nggak salah paham, dengarkan, bukan untuk pondok, bukan untuk ini, bukan itu, buat sedekah kembali kepada diri kamu. Ya, jadi 35 duitnya kamu tuh dibelikan sesuatu di tempat 35 itu, kemudian nanti diundi. Yang dapat ya rezekinya. Enggak, santri dapat 2 kupon. Kalau kamu dua-duanya dapat, berarti duitnya kamu sebenarnya 70. Ya. Jangan berat hati. Masa 35 berat hati. Jadi santri 2 kupon, ustadzahnya bayar, ustadznya, ustadz fikir, ustadz umar ya, 70.000, cuma dapat 1 kupon, kapok ikan. Pak guru, bu guru sama ya, 1 kupon. Santri beli 1 dapat 2. Enak lu 4, 5, 10 mendapat semua, sugih ikam buka toko. Santri dapat 2, yang jadi panitia dapat 3, sama yang sering ikut gotong royong dapat 3. Yang sering mau nanya gotong royong cuma sekali muncul muridnya aja, nggak usah, dapat 2 aja. Yang sering bantu ya gotong royong dapat 3 kan kupon, nanti mudah-mudahan dapat semuanya 3. Ayo baca doanya sudah. Dah, ya.